Dunia masih bergejolak di tahun 2021 ini. Israel memburu normalisasi. Israel akan terus berusaha menormalisasi hubungan dan mempengaruhi negara-negara Muslim. Isu penting terjadi selama setahun belakangan, sekaligus mencoba memproyeksikan bagaimana persoalan serupa bisa diselesaikan pada tahun depan. Kita semua berharap Indonesia di tahun 2021 tentu berbeda dari situasi tahun sebelumnya, harus bangkit dan lebih baik lagi. Isu persaingan antara Amerika Serikat dan China masih akan menjadi perhatian pada 2021. Dilantiknya Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden pada 20 Januari mendatang akan menentukan bagaimana posisi Amerika Serikat ke depan. Apakah akan tetap berada pada garis menghantam China lewat sejumlah kebijakan ekonomi ataupun sanksi-sanksi, atau Paman Sam lebih melunak dengan mengajak berdialog China? Seperti kita ketahui, sejak Presiden Donald Trump memimpin, hubungan Amerika Serikat dan China memburuk. Perang tarif di antara kedua negara besar ini telah membuat kondisi ekonomi dunia dalam gonjang-ganjing. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi, namun China melawan dengan sanksi-sanksi balasan. Amerika Serikat menutup konsulat China di Houston, Texas. China membalas dengan menutup konsulat Paman Sam di Chengdu. Begitulah terus-menerus hingga akhirnya masa jabatan Trump berakhir. Biden diyakini tetap akan proporsional dalam menerapkan langkah-langkahnya terhadap China. Mungkin tidak seperti Trump, namun juga tidak melunak begitu saja karena terkait dengan posisi politik baik di dalam maupun luar negeri. Amerika Serikat akan tetap memainkan isu hak-hak asasi manusia seperti kasus di Xinjiang ataupun seruan agar Beijing menerapkan kembali demokrasi di Hong Kong. Sebaliknya, China akan tetap pada pernyataan yang meminta Amerika Serikat agar tak mencampuri urusan dalam negeri Beijing dan menghargai hak kedaulatan China. Penanganan COVID-19 juga akan sangat menentukan siapa yang akan lebih unggul antara kedua negara itu. Semakin cepat mengatasi wabah, maka kian cepat juga pemulihan ekonomi. Di luar isu hubungan dengan China, Amerika Serikat diyakini juga akan tetap mencoba memainkan peran strategis di Timur Tengah. Amerika Serikat masih menyisakan pekerjaan rumah di Afghanistan, upaya untuk memediasi antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban belum cukup berhasil. Amerika Serikat berlomba dengan waktu untuk segera menarik pasukannya dari negara tersebut mengingat biaya yang tidak sedikit. Namun meninggalkan begitu saja Afghanistan tanpa memastikan perlindungan bagi pemerintah di Kabul juga tidak mungkin. Ini karena Taliban bisa sewaktu-waktu menyerang dan kembali menguasai penuh negara tersebut. Disinilah dilema yang akan terus dihadapi Amerika Serikat di Afghanistan. Ihwal hubungan dengan Iran, Biden diyakini akan tetap mencoba membuka ruang dialog dengan mempertimbangkan kembali hasil kesepakatan nuklir yang diperoleh antara negara berpengaruh P5+1 dengan Iran. Trump telah menarik keluar Amerika Serikat dari perjanjian yang telah disepakati pada tahun 2015 lalu. Ia menjatuhkan beragam sanksi ke Iran karena dianggap melakukan berbagai pelanggaran. Langkah ini juga berjalan dengan keinginan dari Israel, sekutu dekat Donald Trump. Kendati berbeda cara pandang soal Iran, Biden tetap menjadikan Israel sebagai sekutu utama di kawasan. Biden akan mempertahankan kedutaan Amerika Serikat yang telah dipindahkan ke Yerusalem. Namun di satu sisi Biden mulai merajut hubungan dengan Palestina yang beku di era Donald Trump. Amerika Serikat akan membuka kembali kantor perwakilan Palestina di negara tersebut. Biden akan menjaga kembali status quo sampai tercapainya kesepakatan antara Palestina dan juga Israel. Normalisasi. Pada tahun 2021 ini, Israel menggandeng Amerika Serikat akan mencoba terus melakukan normalisasi dengan negara-negara Muslim. Setelah Uni Emirat Bahrain, Sudan dan juga Maroko, Tel Aviv disebut-sebut mengincar Indonesia. Meski hal itu telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bagi Israel, normalisasi ini sangat penting selain dari aspek ekonomi, juga pengakuan terhadap kedaulatan mereka. Semakin banyak negara Muslim yang melakukan normalisasi, maka eksistensi Israel di dunia semakin diakui. Walaupun mencoba mendekati negara Muslim, namun kebijakan Israel di Palestina diyakini tak akan berubah. Aneksasi dan pendudukan di wilayah tepi barat akan terus berlanjut. Rumah warga Palestina digusur, pemukiman Yahudi akan terus bertambah, sementara di blokade di jalur Gaza masih berlanjut.
Inilah mengapa Palestina menyayangkan negara yang menormalisasi hubungannya dengan Israel karena pada dasarnya tabiat dari otoritas Zionis tidaklah berubah. Isu Israel-Palestina akan tetap menjadi bahasan hangat di forum-forum internasional termasuk di PBB. Gejolak Timur Tengah. Konflik Palestina-Israel akan tetap bergejolak meski intensitasnya diperkirakan tidak akan tinggi. Hal ini mengingat kedua pihak masih akan disibukkan dengan penanganan wabah COVID-19. Penyebaran COVID yang berlangsung secara masif telah memukul perekonomian di seluruh dunia termasuk Palestina dan juga Israel. Ongkos konflik secara terbuka ataupun perang seperti yang terjadi pada 2014 cukuplah besar, sehingga sulit terjadi pertempuran terbuka kecuali ada alasan-alasan mendasar. Yang sangat mungkin terjadi hanyalah serangan-serangan sporadis di antara kedua belah pihak. Benih gejolak lainnya yang belum terselesaikan di Timur Tengah adalah di Suriah dan Libya. Di Suriah, Presiden Bashar al-Assad akan tetap berkuasa meski kekuasaannya dirongrong milisi perlawanan. Rusia akan tetap berdiri di belakang Assad sementara Turki akan melindungi kepentingannya di sepanjang perbatasan Suriah dan juga negara tersebut. Turki akan tetap memelihara gerakan oposisi perlawanan terhadap Bashar al-Assad. Turki juga akan mempertahankan dukungannya buat pemerintahan Libya di Tripoli. Turki mengirim senjata dan pasukan ke Libya untuk menangkal serangan Jenderal Khalifa Haftar yang didukung Mesir, Uni Emirat Arab, dan juga Prancis. Turki memiliki kepentingan dengan pemerintahan Libya untuk menjaga wilayahnya di Mediterania. Sementara gejolak di Libya diyakini masih akan berlanjut karena gencatan senjata telah disepakati selama pemerintahan bersatu belum terbentuk. Maka Libya masih akan terus dilanda kekacauan. Secara umum, negara terkunci dalam konflik Timur Tengah masih tidak akan terlalu berubah jauh. Iran, Turki, dan Arab Saudi, Israel, Mesir, Amerika Serikat, dan Rusia akan tetap memiliki cukup pengaruh dalam konflik di kawasan. Hanya saja pandemi akan membatasi perlebaran konflik ataupun mencegah pertempuran besar-besaran secara terbuka. Dunia pada umumnya akan fokus terhadap isu kesehatan, bagaimana mengatasi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun lewat distribusi vaksin. Pembatasan gerak antar negara juga masih akan terjadi sampai vaksin itu diketahui benar-benar berfungsi secara nyata menangkal pandemi COVID-19 ini.